Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai dengan 27. Yang pertama, kita akan membahas tentang intisari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang, masih banyak manusia yang memiliki sifat yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah. Maka dari itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya mengelola harta dengan baik dan benar. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 ditegaskan bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk dapat mengelola harta yang dimiliki. Pengelolaan yang dimaksud adalah membelanjakan harta secara tepat di jalan Allah, memberikan bagian harta kepada yang berhak, dan tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Di antara orang yang berhak menerima harta yaitu kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Imam An-Nawawi menerangkan alasan keterkaitan dengan larangan menghambur-hamburkan. Beliau berkata, sesungguhnya pemborosan harta akan menyebabkan orang meminta-minta apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan pada pemeliharaan harta terkadang kemaslahatan bagi dunianya. Adapun kestabilan maslahat duniawinya akan berpengaruh pada kemaslahatan agamanya, sebab dengannya seseorang dapat fokus dalam urusan-urusan akhiratnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 27 di mana bahwa sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mendefinisikan makna mubazirin, yaitu orang-orang yang melakukan pemborosan. Beliau menjelaskan, mubazirin ialah orang-orang yang membelanjakan uang atau harta pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Maka cukuplah untuk menjadi bahan perenungan bahwa Allah membenci pemborosan. Dengan demikian, apabila manusia suka menghambur-hamburkan uang dan tidak membelanjakan harta di jalan Allah, ia termasuk saudara syaitan. Tempat paling layak untuk syaitan dan saudaranya kelak di akhirat adalah neraka. Sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah menganjurkan kita untuk bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain, dan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini,
harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat, mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak diperlukan. Kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Tentunya kita setiap hari selalu diberi uang jajan oleh kedua orang tua kita. Alangkah baiknya jika sebagian uang saku itu kita tabung, karena dengan menabung kita memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Adapun dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Nah, jika sudah tahu tentang pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik kita adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.